Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binabit Mizaki dari kelas C PAUD semester 6, eh, mata kuliah Metode Pengembangan Moral Spiritual Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Gustiana MPD, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pengembangan spiritual pada anak usia dini. Yang pertama, pengembangan spiritual anak. Pengembangan spiritual anak itu dalam Islam setiap anak memiliki fitrah di dalam kehidupannya masing-masing. Di mana dalam fitrah itu orang tua itu sebagai pembimbing utama dan sangat berperan penting bagi kehidupan anak. Kecerdasan spiritual anak dalam dilahirkan, anak mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi, di mana orang tua dan lingkungan sekitarnya lah yang sangat berpengaruh pada tingkah laku anak tersebut. Pengembangan spiritual anak dilakukan sejak dini. Tujuannya agar anak menjadi manusia yang kepekaan terhadap jiwa, mental serta pemikirannya. Dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak tidak berpengaruh hanya pada jiwa dan mentalnya saja. Karena pengembangan kecerdasan spiritual anak melibatkan tentang mental, pikiran, jiwa, sosial, dan pikiran yang berpengaruh dalam kehidupannya sehari-hari. Langkah dalam mengembangkan spiritual anak menurut Jalaluddin Rahmat, yaitu yang pertama, jadilah gembala spiritual yang baik untuk anak. Orang tua haruslah sudah mengalami kecerdasan spiritual itu lebih dahulu sebelum tentang guru dan lingkungan sekitar. Yang kedua, bantulah anak untuk merumuskan misi hidupnya. Jadi sebagai orang tua, nyatakan betapa pentingnya kesadaran kecerdasan spiritual tersebut, di mana dalam kehidupan ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka akhir. Yang ketiga, membaca. Sebagai orang tua atau guru, anak harus diajak untuk membaca kitab suci sesuai agamanya masing-masing, di mana dalam kitab suci tersebut jelaskan kira-kira makna-makna dalam kehidupan apa saja yang tersirat. Jadi dijelaskan kembali kepada anak usia dini itu agar dia lebih mengerti apa yang telah dia baca. Terus mengajarkan anak untuk membaca kitab suci dan menjelaskan maknanya. Jadi apabila anak sudah mengerti dari maknanya tersebut, jadi anak itu harus menerapkan sesuai dengan ajaran-ajaran tentang agamanya yang dianut. Menceritakan kisah-kisah agung, yaitu sebagai orang tua atau pendidik atau guru, anak itu harus diberikan cerita-cerita tentang idolanya atau para pahlawan-pahlawan. Biasanya dalam kehidupan di Islam, anak diceritakan tentang kisah para nabi-nabi dan para rasul. Dalam pengembangan spiritual anak usia dini, perlu dilakukannya pengukuran dan melihat sejauh mana pengembangan dan penanaman nilai spiritual pada kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan, yaitu penalaran, perasaan, dan perilaku spiritual. Dalam mengevaluasi penanaman nilai spiritual seseorang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung, di mana evaluasi secara akurat dengan melakukan observasi dalam jangka waktu terus-menerus dan relatif lebih lama. Evaluasi pengembangan spiritual anak usia dini dapat melakukan melalui yang pertama, observasi, di mana observasi itu dilakukan oleh pendidik untuk memudahkan dalam pembuatan laporan dan hasil. Karena dalam laporan hasil itu penilaian dapat berupa lembaran observasi-observasi. Yang kedua ada unjuk kerja, merupakan hasil pengamatan terhadap aktivitas. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang tua dan guru harus bekerja sama untuk mengetahui sejauh mana kecerdasan spiritual anak itu telah berlangsung. Yang ketiga ada portofolio, merupakan penilaian otentik yang diterapkan untuk melihat gambaran secara utuh mengenai perkembangan. Catatan anekdot merupakan salah satu bentuk pencatatan kumpulan catatan tentang gejala tingkah laku yang berkaitan dengan sikap perilaku anak yang khusus, baik positif maupun negatif.
Dalam proses evaluasi, guru atau orang tua harus benar-benar memperhatikan setiap proses belajar anak agar dapat mengetahui perkembangan spiritual anak. Pada saat melakukan penilaian, pengembangan moral anak pengembangan spiritual guru harus mempersiapkan indikator pencapaian pengembangan moral anak usia dini sehingga dia telah diketahui sehingga pencapaian yang diketahui oleh anak tersebut sudah atau belum ketercapaian yang dilakukannya. Itulah yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.